Iblis Mata Hitam. Kisah ini dari tahun 1960-an. Kevin tinggal di Texas dengan istrinya Rachel, putranya James dan putrinya Emma. Sekarang musim dingin dan seluruh keluarga pulang larut malam. Apa kita sudah sampai rumah, Ayah? Aku ngantuk sekali. Jangan ganggu ayah, sayang. Ayah sedang mengemudi. Sayang, hitunglah sampai 10. Mungkin nanti kita sampai. Emma mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kevin menghentikan mobilnya begitu dia bilang 6. Ayah, aku kan belum selesai berhitung. Di sana, berdiri di depan mobil, ada seorang anak sedang gemetar, berdiri di tengah jalan. Kalian tetap di sini, aku akan cari tahu apa yang terjadi. Hati-hati, Kevin. Iya, kau temani anak-anak. Kevin menghampiri anak lelaki itu yang berdiri dengan wajah tertunduk. Ada apa, nak? Siapa namamu? Di mana ayah dan ibumu? Namaku John. Ibu dan ayahku menyuruhku menunggu mereka di sini. Kami amat miskin. Aku telah berdiri di sini sejak pagi. Tapi ternyata mereka tidak kunjung datang. Anak itu menatap Kevin. Kevin merasa kasihan padanya. Ayo, kau boleh menginap di rumah kami. Kevin menyuruh John duduk dalam mobil dan memberitahu Rachel segalanya. Tapi Kevin, bagaimana kita bisa membawa anak orang lain ke rumah kita? Bagaimana jika orang tuanya datang menjemput? Entahlah, Rachel, tapi kita tidak bisa meninggalkan dia di sini kedinginan. Kevin mengemudikan mobil sampai tiba di rumah. James dan Emma menatap John. John ikut masuk ke rumah dengan diam. Begitu dia masuk, dia melihat ke arah kandelier. Seringai iblis terulas di wajahnya. Kevin sedang berdiri tepat di bawah kandelier. James, Emma, ini John. Hari ini kalian akan berbagi kamar dengannya, setuju? Baik, Ayah. James berbisik pada Emma. Dia sungguh aneh. Kenapa dia hanya menatap rumah saja? Aku tidak tahu, Kak. Mungkin dia tidak pernah melihat rumah sebesar ini. Ayo, John, kami tunjukkan kamar kami. John, sebelumnya ayo makan dulu. Tidak, aku tidak lapar. John, Emma, dan James pergi ke kamar. Aneh, dia sendirian saja di jalanan sejak pagi dan kini dia bilang dia tidak lapar. Rasanya ada yang tidak beres. Sudahlah, Rachel. Ayolah, aku mengantuk. Begitu Kevin dan Rachel beranjak pergi, kandelier gantung jatuh dari langit-langit. Mereka jadi ketakutan. Benar kan? Sudah ku bilang ada yang tidak beres. Tenang, semua baik-baik saja. Baut di kandelier pasti baru saja kendur. Untung anak-anak tidak di sini. Ayo kita bersihkan sebelum mereka masuk ke sini. Saat itu pula John menatap mereka dengan mata hitam menyeramkan dan berjalan pergi sambil tersenyum. Emma tidak bisa tidur. Dia gelisah. Ayo tidur, Emma. Kenapa kau melompat? Kakak, ceritakan sesuatu padaku. Nanti aku baru tidur. Lalu John datang. Dia kelihatan normal. Boleh aku yang cerita? Emma dan James menatap pada John saat dia mulai bercerita. 11 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Helen datang ke kota ini. Ia amat miskin dan sedang mencari kerja. Suatu hari Helen bertemu seorang pria bernama Peter. Peter lahir dengan mata serba hitam. Dan keluarganya menyebutnya setan. Tapi Helen tidak keberatan sama sekali dan mereka jatuh cinta. Dan setelah beberapa lama mereka menikah. Mereka punya anak laki-laki setahun kemudian. Apa kalian pikir ia akan jadi jahat? Kejadian-kejadian buruk dan aneh akan terjadi kapanpun keluarga mereka berkunjung ke satu tempat. Mereka diusir keluar dari kota besar dan kecil. Helen meninggal karena masalah ini. Bahkan Peter tak bisa menyelesaikan masalah ini. Ia memberikan seluruh ilmu hitamnya pada anaknya untuk membalas dendam pada warga kota. Lalu Peter bunuh diri. Kini, kapanpun anak itu mengunjungi rumah seseorang, kekacauan terjadi di sana.
Dan kini ia membawa dendam keluarganya bagi seluruh kota dan akan terus melakukannya. Emma dan James sedang mendengarkan cerita itu dengan seksama dan mereka ketakutan. Memangnya siapa anak itu, John? John menatap mereka dengan diam. Sekarang tidurlah, Emma. Ini kan sudah larut malam. Semua orang tertidur, tapi mata John terbuka. Matanya menjadi hitam dan wajahnya tersenyum jahat. Kini waktunya untuk kalian untuk tidur selamanya. Rachel terjaga lalu membangunkan Kevin. Bangun, Kevin. Aku tidak bisa tidur. Seorang anak tidak dikenal ada dalam kamar anak-anak. Baiklah, kita lihat apa mereka sedang tidur atau tidak. John mendorong Emma dan James dari ranjang. Apa yang kau lakukan, John? Apa ini waktunya bercanda? Emma mulai menangis. Kevin dan Rachel bergegas saat mendengar suara tangisannya. Begitu mereka membuka pintu, mereka ternganga. James dan Emma menangis sangat parah. Ibu, John memukuli kami. Saat Kevin dan Rachel menatap pada John, mata John berubah hitam dan tertawa keras. Membawaku ke rumah kalian sama saja dengan mengundang maut. Kini segalanya akan hancur di rumah ini. Dengan marah, Kevin berlari ke arah John. Tapi tiba-tiba dia dipengaruhi oleh mata jahat John. Mata Kevin juga berubah hitam. Dan dia mengambil pisau. Jangan berpikir, Kevin, turuti saja. Kevin dengan marah menerjang ke arah Rachel dan melukainya. Rachel lari dengan kedua anaknya, tapi John menghalangi. Jangan, kami telah menolongmu. Biarkan kami pergi. Lalu Kevin menikam punggungnya dengan pisau. Dia masih dalam pengaruh John. Kevin juga membunuh James. Lalu John menatap ke arah Kevin. John mengibaskan tangannya dan Kevin melompat dari atap rumah hingga tewas. John menyelinap keluar dari rumah dan membuat Emma jadi seperti dirinya. Malam berikutnya, pria bernama Max baru pulang dari kantor. Dia melihat seorang anak yang sedang gemetaran. Apa yang terjadi, sayang? Anak perempuan itu menengadah dan menatapnya. Dia adalah Emma. Setelah beberapa lama, Max mulai berjalan ke rumah bersama Emma. Matanya juga telah berubah menjadi hitam. Selesai.